Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Naledi Mutiara Sinaga, NPM 22.045 dan dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah sebuah bagian dari yang disebut sosiologi jiwa manusia yang menelaah penuh sebuah realitas kehidupan sosial. Hukum yang dimulai dari sebuah hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah dalam sebuah kebiasaan kolektif yang efektif. Sebuah pemikiran sosiologi hukum yang berfokus pada sebuah keberlakuan empirik atau fakta dari hukum. Bahwa dari sini dapat dilihat, sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada sebuah kenyataan dan sistem kemasyarakatan. Dan yang di dalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Tetapi pada sosiologi hukum, objek utamanya adalah sebuah masyarakat, dan kedua adalah kaidah hukum itu sendiri. Objek utama kajian dari sosiologi hukum yaitu adalah objek hukum utama kajian sosiologi hukum antara lain yang pertama adalah hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, serta bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk hukum itu sendiri. Norma-norma hukum yaitu sosiologi hukum meneliti bagaimana norma-norma hukum itu terbentuk, diterapkan, dan berubah dalam masyarakat. Institusi-institusi hukum itu adalah sosiologi hukum juga membahas tentang bagaimana institusi-institusi hukum seperti sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Dan lalu ada paradigma dasar hukum dalam perspektif sosiologi hukum, sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, terdapat beberapa paradigma yang digunakan untuk memahami hukum dan perannya di dalam masyarakat. Ada beberapa paradigma dasar tersebut, di antara lain fungsionalisme. Paradigma ini menganggap hukum sebagai alat untuk memelihara keseimbangan sosial dan juga menjaga ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua ada konflik. Paradigma ini menekankan bahwa hukum merupakan hasil dari pertentangan kepentingan antara berbagai kelompok di dalam masyarakat. Yang ketiga, interaksionis simbolik. Paradigma ini memperhatikan bagaimana individu kelompok dalam masyarakat memberi makna terhadap hukum melalui interaksi sosial dan juga komunikasi. Yang keempat ada pluralisme. Paradigma ini menekankan pentingnya keberagaman dalam struktur hukum dan pengaruh berbagai faktor dalam proses membentukannya, seperti agama, budaya, dan juga politik. Konsep dan perkembangan metode penelitian sosiologi hukum dapat dibagi menjadi dua aliran. Yang pertama itu aliran historis dan juga aliran sosiologis. Dalam aliran historis memperhatikan perkembangan hukum dan juga sebagai gejala sosial dan membahas hubungan antara hukum dan juga masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh Eugene Ehrlich dan Carl von Savigny, serta pemikiran para ahli hukum yang menyatakan bahwa hukum bukan hanya tetapi juga sekaligus adalah sebuah gejala sosial. Metode penelitian hukum yang dipergunakan aliran ini adalah metode hukum sosiologis yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan ilmu hukum aliran sosiologis memperhatikan hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang cerdik guna untuk menemukan cara untuk membentuk sosial ideal. Aliran-aliran dan mazhab dalam sosiologi hukum, yang pertama adalah ada beberapa aliran pemikiran yang mengembangkan ilmu tersebut. Beberapa alirannya yang dikenal dalam sosiologi adalah yang pertama aliran positif. Aliran ini menggunakan teknis-teknis empiris dan memanfaatkan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya, dan memandang juga hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serat hukum sistem itu.
Yang kedua, aliran normatif. Aliran ini lebih terletak pada kegiatannya dan mengarahkan kepada kajian hukum dalam buku-buku. Sedangkan sosiologi hukum lebih mengkaji hukum dalam aksi. Yang ketiga ada mazhab formalistis. Tokoh John Austin menganggap hukum sebagai perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir. Perintah dilakukan oleh makhluk yang berpikir, memegang dan mempunyai kekuasaan. Yang keempat, mazhab sejarah dan kebudayaan. Sosiologi hukum pada dasarnya lahir dari hasil buah pikir para ahli di bidang filsafat hukum dan sosiologi yang dipengaruhi oleh mazhab atau aliran yang mewakili sekelompok ahli. Dan yang terakhir ada mazhab utilitarianis. Tokoh-tokoh dalam aliran ini menyatakan bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah dan harus dipisahkan. Dan lalu ada teori para perintis sosiologis. Tradisi Eropa daratan yang terkenal dengan Restas memiliki konsep negara hukum yang berfokus pada keadilan dan harmonisasi di antara masyarakat. Sistem hukum ini di Indonesia saat ini didasarkan pada konkordasi. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim-hakim selanjutnya. Setelah Indonesia merdeka dan mulai masuk investasi asing, pengaruh common law menginfiltrasi perkembangan hukum di Indonesia. Akibatnya, di Indonesia terdapat pluralisme hukum melalui hukum adat, hukum Islam, civic law, dan common law. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.